Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam press conference yang diselenggarakan oleh PT Kalbe Farma Tbk hari ini. Saya Nines Devina Ainarsmi sebagai MC akan memandu jalannya acara ini. Press conference ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting mengenai IPO atau pendanaan perdana dan laporan keuangan tahunan PT Kalbe Farma Tbk. Selain itu juga membahas tentang kegiatan investor relations yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Kami harap Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dengan baik dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sebelumnya, alangkah baik jika saya memperkenalkan para pembicara yang akan memberikan paparan dalam press conference hari ini. Yang pertama ada Bapak Kulub Sidik Permonojati selaku Direktur Keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Lalu ada Ibu Aryesta Duyana selaku Manajer Keuangan PT Kalbe Farma Tbk, Bapak Muhammad Agripirno Kurnianto selaku Public Relations PT Kalbe Farma Tbk, Ibu Amanda Investor Relations 1 PT Kalbe Farma Tbk, dan Bapak Farhan Syekh Azza Fauzan Aziz Investor Relations 2 PT Kalbe Farma Tbk sekaligus sebagai notule. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk pembicara pertama, saya akan mempersilakan kepada Bapak Kulub selaku Direktur Keuangan PT Kalbe Farma Tbk untuk memberikan sambutan dan paparan mengenai IPO atau Initial Public Offering PT Kalbe Farma Tbk. Kepada Bapak Kulub dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Nines Devina. Salam hormat, saya Kulub Sidik Permonojati selaku Direktur Keuangan PT Kalbe Farma. Terutama untuk memulai dalam pembicaraan hari ini adalah setiap perusahaan memiliki aspirasi untuk berkembang dan tujuan pertumbuhan. Maka dari itu, salah satu metode yang digunakan dengan melakukan penawaran umum saham atau IPO di pasar perdana, Kalbe Farma sekarang menjajaki menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui penawaran umum perdana saham pada 30 Juli 1991. Pada saat itu, perseroan menerbitkan 10 juta saham baru dengan nilai nominal 10 per lembar rupiah. Harga pelaksanaan dipatok sebesar Rp7.800 per lembar, sehingga perseroan mengantongi 78 miliar rupiah dari IPO. Kami juga menargetkan di dalam sektor lini pangan kesehatan dari Kalbe Farma ini mempunyai dana senilai 100 juta US dollar atau 7,3 triliun rupiah dalam kurs rupiah 14.670 rupiah per dolar Amerika Serikat. Apabila terrealisasi, tapi IPO dari anak usaha emiten bersandi saham KLBF anak usaha ini akan menjadi yang terbesar sejak pencatatan saham perdana PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada 2011 yang senilai 4,75 triliun rupiah. Selain itu, IPO jumbo yang sudah jarang terlihat di lantai bursa ini pun berpotensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun. BEI atau Bursa Efek Indonesia baru menerima IPO dengan nilai 285 juta US dollar atau himpunan dana terendah sejak 2009. Saya selaku Direktur Keuangan PT Kalbe Farma ingin mengembalikan kepada pembicara Nines Devina. Terima kasih Bapak Kulub atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu Ibu Aryesta untuk paparan mengenai public exposure PT Kalbe Farma Tbk. Kepada Ibu Aryesta dipersilakan. Selamat siang, perkenalkan saya Aryesta Duyana selaku Manajer Keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Terima kasih atas kehadiran Anda di konferensi pers PT Kalbe Farma Tbk. Berikut adalah poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada penjualan semester 1 2023, kami mencatat penjualan sebesar 15,17 triliun, naik 9,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Yang kedua ada target pertumbuhan penjualan. Kami menargetkan pertumbuhan penjualan bersih 13-15% pada tahun 2023. Namun mengingat dinamika pasar, kami merevisi target menjadi 8-10%. Yang ketiga, pertumbuhan laba bersih per saham. Kami memproyeksikan pertumbuhan laba bersih per saham sekitar 0-1%. Dan terakhir ada dukungan pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi dukungan dari semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi situs resmi PT Kalbe Farma Tbk. Harap lakukan pengecekan dan analisis independen sebelum membuat keputusan investasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Saudari Nina. Terima kasih Bu Ariesta atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu Bapak Agripino untuk paparan mengenai All Company Communication Activities PT Kalbe Farma Tbk. Kepada Bapak Agripino dipersilakan. Terima kasih Saudari MC. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Di sini saya akan membahas terkait All Company Communication Activities yang dilakukan oleh Public Relation PT Kalbe Farma Tbk, di mana sempat disinggung sebelumnya oleh manajer keuangan kami, Ibu Ariesta Diana, terkait pertumbuhan penjualan dan laba bersih. Kami menargetkan pertumbuhan penjualan 8-10% dan pertumbuhan laba bersih double digit. Kami membidik pertumbuhan top line dan bottom line sebesar 13% hingga 15% selama tahun 2023. Selanjutnya kami juga mendapatkan penghargaan dengan meraih 10 penghargaan bergengsi sepanjang tahun 2023. Berinteraksi langsung dengan pelanggan, bukti komitmen kami untuk kualitas produk dan layanan. Platform digital. Selanjutnya adalah platform digital. Kami memanfaatkan platform digital dengan nama Klik Dokter untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memberikan informasi yang mereka butuhkan. Lalu ada gross profit margin atau GPM. GPM kami berada di angka 40,67% pada 6 bulan pertama tahun 2023 atau di semester 1. Menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan stabilitas perusahaan. Di mana saya ingin menyinggung terkait kerjasama strategis, kami berkolaborasi dengan PT Kimia Farma Tbk untuk meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kerjasama strategis dengan PT Kimia Farma Tbk, kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dan dalam memberikan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Kerjasama ini mencakup berbagai aktivitas, kegiatan, dan transaksi, serta menjadi landasan strategis bagi kedua perusahaan kami. Cukup sekian poin yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudari MC, Saudari Nina, silakan. Terima kasih Bapak Agripino. Selanjutnya yaitu Ibu Amanda untuk paparan mengenai Investor Relations Program dari PT Kalbe Farma Tbk. Kepada Ibu Amanda dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Saudari Nina selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di konferensi pers kali ini. Saya mewakili tim Investor Relation dari PT Kalbe Farma Tbk. Pertama-tama saya ingin membahas tentang roadshow kami, yang dimana roadshow adalah kesempatan bagi kami untuk bertemu secara langsung dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertemuan satu ini, kami berbagi informasi tentang kinerja perusahaan, strategi bisnis, dan prospek masa depan. Kami percaya bahwa komunikasi langsung sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan transparan dengan komunitas investasi. Sebagai contoh, pada bulan November 2019, PT Kalbe meluncurkan strategi keberlanjutan yang bertajuk Bersama Sehatkan Bangsa. Inisiatif ini sekaligus menunjukkan komitmen Kalbe dalam melakukan komunikasi terkait dengan keberlanjutan. Selanjutnya, kami telah melakukan peningkatan signifikan dalam cara kami menyampaikan informasi kepada investor dan publik. Kami telah memperbarui website kami dengan informasi terbaru dan relevan tentang perusahaan. Kami juga aktif di media sosial, tempat kami berbagi berita, pembaruan, dan wawasan tentang bisnis kami. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi melalui berbagai saluran lainnya. Ini termasuk laporan tahunan, siaran pers, dan presentasi kepada analisis dan investor. Kami percaya bahwa upaya ini akan memperkuat hubungan kami dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang PT Kalbe Farma Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Nina selaku MC. Terima kasih Bu Amanda. Dan yang terakhir yaitu Bapak Farhansyah untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan press conference pada hari ini. Kepada Bapak Farhansyah dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Nines. Saya Farhansyah selaku Investor Relation kedua akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan press conference pada hari ini. Sebagai perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, PT Kalbe Farma Tbk berencana untuk membawa anak usahanya yaitu PT Sangyang Perkasa ke pasar modal melalui penawaran umum perdana IPO. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi perusahaan di industri nutrisi dan kesehatan, serta meningkatkan nilai jual bagi pemegang saham. IPO ini ditargetkan dapat menghimpun dana sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 7,3 triliun yang akan menjadi IPO terbesar sejak PT Garuda Indonesia Persero Tbk. PT Kalbe Farma Tbk mencatat kinerja positif pada tahun 2022 dengan penjualan tumbuh sekitar 9,4% menjadi 5,9
15,17 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan produk-produk unggulan perusahaan baik di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan optimis dapat mencapai target pertumbuhan penjualan bersih sekitar 13 hingga 15% pada tahun 2023 dengan terus berinovasi dan memperluas portofolio produknya. PT Kalbe Farma Tbk mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan. Pada tahun 2023, perusahaan telah melaksanakan berbagai aktivitas komunikasi seperti konferensi pers, rapat umum pemegang saham, analisis briefing, dan investor day. Atas upaya ini, perusahaan telah meraih 10 penghargaan bergengsi diantaranya adalah Best Investor Relation, Best Annual Report, dan Best Corporate Governance. PT Kalbe Farma telah melakukan roadshow sebagai salah satu bentuk komunikasi proaktif dengan komunitas investasi. Dalam roadshow ini, perusahaan berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para analis, investor, dan media, serta membagikan informasi tentang kinerja, strategi bisnis, dan prospek masa depannya. Roadshow ini juga merupakan sarana untuk mendapatkan masukan dari komunitas investasi serta membangun kepercayaan dan kesadaran akan merek perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Farhansyah. Demikianlah acara press conference PT Kalbe Farma Tbk yang telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pulup Sidi Permono Jati, Direktur Keuangan PT Kalbe Farma Tbk, Ibu Ariesta Duyana, Manajer Keuangan PT Kalbe Farma Tbk, Bapak Muhammad Agripti Purnianto, Public Relations PT Kalbe Farma Tbk, serta Ibu Amanda dan Bapak Farhansyah Fauzan Aziz, Investor Relations PT Kalbe Farma Tbk, yang telah memberikan paparan yang sangat informatif dan menarik mengenai IPO, laporan keuangan tahunan, dan kegiatan Investor Relations di PT Kalbe Farma Tbk. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, juga mengharapkan kerjasama dan dukungan yang baik dari semua pihak untuk kemajuan PT Kalbe Farma Tbk dan industri kesehatan di Indonesia. Saya Nini Stefina Anaresmi, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.